Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman tim Nerkan dari intipkuliah.com. Habis itu teman-teman yang telah bergabung nih, yang udah mulai masuk ataupun join nonton live IG bersama kita nih, yang mau ngebahas tentang jurusan fisika, khususnya pada Fisika Universitas Andalas. Nah, perkenalkan nama Oh, saya Dizki Ulfika Lovianda. Nah, saya mahasiswa sekarang, mahasiswa semester 7, sekarang lagi tahun akhir di jurusan hmm, Fisika UNAN gitu. Itu aja sih mungkin perkenalan diri oke. ya. Oke, jadi mahasiswa tingkat akhir gitu ya, Ya, menjelang betul. skripsian gitu ya. Lagi skripsian. Oke, nah Kak, oke, nah kita bakal beralih ke tanya jawab nih tentang jurusan fisika di Universitas Andalas. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang misalnya punya pertanyaan tentang jurusan ini, silakan di komen aja. Nanti pertanyaannya Betul. akan aku bacakan ke Kak Rizky. Oke, Kak Rizky, aku pengen tahu nih secara garis besar jurusan fisika itu seperti apa, Kak? Nah, kalau garis besar jurusan fisika secara umum ya, jurusan fisika ini sebenarnya hampir mirip dengan mata pelajaran fisika di SMA, cuman di sini ketika Hmm, kita mempelajari jurusan fisika di kuliah, dia itu lebih hmm, mendalam gitu ilmunya. Kayak misalkan kita kayak lebih memperdalami ilmu dari jurusan dari mata pelajaran fisika itu sendiri. Misalkan kita kalau di SMA cuman ada diketahui soalnya terus masukin ke dalam rumus. Sedangkan kalau di jurusan fisika itu kita tuh sampai harus mengetahui, oh rumus ini dapat dari mana loh hasilnya, terus hmm, mengapa rumus itu bisa terjadi, terus aplikasinya apa, terus kira-kira berdampak nggak nih ketika kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi sampai ke hmm, situ kalau untuk jurusan fisika secara umumnya. Nah, biasanya juga jurusan fisika ini sebenarnya adalah sebuah mata kuliah dasar seharusnya di berbagai macam kuliah saintek. Tentunya ini akan hmm. menunjang gitu tuh. Jadi menurut saya seru sih kalau jurusan kuliah di sini gitu tuh. Oke, nah jadi lebih mendalam daripada fisika di waktu sekolah Iya, tentunya gitu sekolah ya. betul. Lebih Oke, nah Kak, mendalam. mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bingung. Sebenarnya kan ada jurusan fisika yang murni, ada yang pendidikan fisika juga, ada teknik fisika juga gitu ya Kak. Betul. Kak, boleh apa ya dikasih tahu nggak sih Kak perbedaan dari ketiga itu tuh apa sih sama jurusan fisika? Nah, kalau jurusan fisika, fisika murni, pendidikan fisika sama teknik fisika ya. Nah, kalau fisika sendiri itu fisika murni yang saya ambil ini, emang kita mempelajari semacam basic-basic hingga dasar-dasar dari mata kuliah fisika itu sendiri. Kayak kita tuh Hmm, kayak mempelajari secara benar-benar secara teoritis terhadap hmm, mata kuliah itu. Sedangkan kalau misalkan kita melihat dari pendidikan fisika itu kayak khusus kayak bidang dia itu bidang pendidikannya. Jadi mereka itu emang mempelajari emang untuk mengajar gitu kayak mereka tuh emang kayak sebagai semacam akademisi, sebagai guru kayak itu kan. Jadi emang dia hmm, mempelajari dasar-dasarnya saja tapi tidak menyampai mendalam seperti jurusan dari fisika murni itu sendiri. Jadi emang fokus terhadap hmm, pendidikannya dan emang ada juga mata kuliah pendidikan kan kayak manajernya. hmm, Sedangkan kalau di fisika murni itu nggak ada emang pure fisika aja semuanya mata kuliahnya kayak gitu. hmm. Nah, sedangkan kalau teknik fisika itu, nah biasanya teknik fisika ini semacam implementasi atau aplikasi dari apa yang kita pelajari nih dari fisika. Kan kita cuma teori-teorinya aja nih. Nah, sedangkan teknik Hmm. fisika lah yang membuat rancangannya itu, misalkan yang buat alat-alatnya atau ngebuat meskipun di fisika murni itu pun ada, tapi nggak semendalam di teknik fisika. Jadi kalau mereka itu lebih aplikasi, lebih membuat kayak alat ataupun semacam prototipe terhadap teori-teori yang telah kita buat seperti itu biasanya. Ya lebih Oke. aplikasinya kalau fisika. Oke, jadi ketahuan gitu ya irisan Hmm, perbedaan antara ketiga betul. jurusan tadi. Kalau teknik fisika tuh lebih aplikatif barangkali ya Iya, daripada fisika. aplikatif. Oke, oke. Nah, Kak Diski, kan fisika tuh sering banyak yang bilang susah gitu ya. Nah, Aduh. terus apa sih yang jadi alasan dulu gitu ya milih jurusan fisika gitu? Nah, sejujurnya emang fisika itu susah sejujurnya. Kalau misalkan teman-teman itu emang nggak mempelajari basic dari fisika itu sendiri. Saya pun dulu Hmm, nggak terlalu suka gitu, nggak tertarik bahkan sama fisika. Bahkan ujian hmm, nasional saya aja memilih biologi gitu, karena saya takut sekali sama fisika hmm, dulu. Nah, hmm, lalu kenapa fisika dibilang susah? Karena fisika itu hmm, pertama harus dipikirkan, kedua hmm, pertama dia harus tahu basicnya, dasar teorinya, kedua harus dipikirkan, ketiga harus digambarkan. Kalau tiga-tiganya itu nggak hmm, bisa, nah itu hilang, itu tuh akan susah untuk mempelajari. Misal nih, contoh saja, kalau misalnya kita biasa ngelihat soal-soal buah jatuh
apel jatuh dari pohon, tentukanlah kecepatan gravitasinya, bisa kayak gitu kan, hitung Hmm. kecepatan gravitasi. Nah kita tuh nggak bisa cuma tahu rumusnya doang terus masukin aja, tapi kalau di fisika murni itu kayak kita tuh harus tahu rumus dasarnya, terus kita harus kayak menggambar, oh gimana kira-kira jatuhnya, jatuhnya ini ada angin kah, atau jatuhnya cuma jatuh biasa, atau nanti jatuhnya miring, nah kayak gitu kan. Habis itu kita aplikasi nih kira-kira dalam penggunaan kecepatan yang jatuh itu bagaimana nih reaksinya nanti sama bumi kita secara luas seperti itu. Jadi kalau fisika itu susahnya di situ sebenarnya. Terus apalagi karena kita teori dasar kan, kayak teori-teori semua teori, kita harus menurunkan rumus-rumus itu sampai benar-benar nemu rumus yang jadi. Nah itu yang susah sebenarnya. Kalau cuma masukin angka sih semua kayaknya bisa deh kalau itu mah. Hmm. Hmm. Oke, terus waktu dulu kepikiran masuk fisika tuh kenapa, Kak? Nah, kepikiran saya masuk fisika sebenarnya saya pernah ikut olimpiade dulu, olimpiade astronomi. Meskipun nggak fisika sih dulu. Hmm. Nah, ikut olimpiade. Nah, Hmm. saya pikir karena saya ikut olimpiade astronomi, saya kan ada basic fisika nih sedikit. Saya masuk fisika aja Hmm. dulu mikirnya gitu. Hmm. Jadi saya Hmm. kira bakalan karena punya basic, oh udahlah gampang gitu mikirnya. Ternyata pas masuk ke dalam, astaga, gila susah banget gitu kan rasanya kayak basic-basic yang saya punya itu nggak cukup ternyata nggak cukup Hmm. mumpuni untuk kuliah itu jurusan sana. Tapi karena udah masuk kan, mau Hmm. nggak mau ya harus berjuang gitu. Ya udah saya coba Hmm. belajar sendiri, Hmm. otodidak dari YouTube, buku, sama materi-materi biasa dari senior. Tentu sih itu membantu banget sih. Hmm. Awalnya sih nggak tertarik, Hmm. saya dulu tertariknya bidang kesehatan. Cuman karena Hmm. ada suatu hal lain, jadi masuknya fisika seperti itu. Oke, nah Kak, terus mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini tuh apa aja, Kak? Nah, mata kuliah nih. Kalau mata kuliah tentunya pertama kita pas semester awal, semester 1 2 itu kita mempelajari mata kuliah dasar kayak mata kuliah biasa kayak SMA kayak Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia. Kita mata kuliah dasar. Tapi kalau misalnya kita masuk ke semester 3 sampai ke atas nih sampai 8, itu udah mulai tuh masuk isinya fisika semua dari fisika Hmm. instrumen, fisika dasar, fisika material, fisika, pokoknya semua ilmu bidang astro, planet-planet itu kita pelajari semua gitu tuh. Tergantung apa yang kita Hmm. inginkan sebenarnya. Tapi tentunya semua isinya belajar fisika untuk semua mata kuliah seperti itu. Hmm. Oke, terus Kak, mata kuliah yang paling berkesan gitu ya sejauh ini tuh apa? Mata kuliah yang paling saya suka itu sebenarnya mata kuliah yang berbau Hmm. dengan yang berkaitan dengan material gitu tuh. Kayak isinya kayak Hmm. ngebahas material-material atau atom atau fisika-fisika yang kita tuh kayak kayak berdampak kayak ke masyarakat gitu ataupun ke lingkungan, misalnya kayak perbatuan kayak gitu tuh saya lebih suka, misalnya kayak fisika material, fisika magnet, itu fisika material di elektrik, pokoknya berkaitan dengan material itu saya suka banget karena disitulah rasanya passion saya gitu, akhirnya menemukan meskipun saya salah masuk jurusan fisika tapi saya menemukan passion baru nih, kesukaan saya di fisika Hmm. itu sendiri, itu adalah fisika material seperti itu, pokoknya yang Oh, berkaitan dengan material-material yang tentunya berkaitan dengan keteknikan seperti itu. oke. Nah, terus nih Kak, ada pertanyaan nih dari Sobat Cik underscore ingatan tuh. Fisika kok ada materialnya, Kak? Katanya. Nah, sebenarnya Boleh dijelasin, fisika Kak? boleh-boleh saya berarti ingat underscore ingat. Nah, sebenarnya fisika itu emang ada materialnya. Jadi misalkan ada berbagai macam apa tuh sub-sub dari fisika itu, kayak semacam konsentrasi lah kalau di kuliah tuh jadi fisika itu nggak cuma teori doang, tapi kita mempelajari unsur kimia juga, kita belajar biologi juga, kita belajar matematika juga, bahkan ada sampai kuliah fisika matematika, ada kuliah biologi gabung fisika gitu kan, biofisika, ada fisika kimia, sebenarnya campur-campur gitu, jadi nggak semuanya kita belajar fisika secara murni gitu, jadi ada fisika materialnya di konsentrasi fisika material seperti itu. Jadi ada kok yang suka material boleh banget masuk fisika gitu. Hmm. Karena ada. Oke. Oke, nah nanti untuk konsentrasinya kita bahas lebih lanjut ya Kak ya, Betul. selanjutnya gitu. Oke, nah Kak, terus kalau untuk praktikum barangkali nih Kak, pasti ada ya praktikum ya? Betul banyak kalau sains nih apalagi MIPA pasti banyak praktikum. Saya Iya. akui. Oke, boleh diceritain Kak praktikumnya ngapain aja gitu Nah, biasanya? untuk praktikum untuk kita di semester awal, semester 1 semester 2 kita melakukan praktikum fisika dasar gitu kayak praktikum semacam fisika-fisika yang basicnya kita pelajari di SMA tapi kita praktikumkan. Misalkan kita Hmm. mempelajari ayunan, kita ada praktikum ayunannya, ada mempelajari gaya gesek, nah kita praktikum gaya geseknya.
terus ada viskositas, kita mempelajari praktikum viskositas. Emang benar-benar fisika dasar yang kita praktikumkan kayak ilmu-ilmu dasar. Jadi di fisika itu kita harus tahu dulu praktiknya dan teorinya. Kalau misalkan dua itu nggak diklopkan itu, jadi kita akan untuk praktikum awal itu. Nah, untuk praktikum semester 3 sampai semester 8, semester 7 itu kita cuma praktikum fisika yang berkaitan dengan konsentrasi kita. Misalkan, tapi ada juga yang secara umum seperti fisika elektronik itu pada satu semester emang harus kita mempelajari basic elektronik karena kan elektronik kan sebagai kebutuhan ya sekarang di dunia digital ya, karena semua pasti butuh elektronik. Jadi fisika juga berkaitan belajar dengan elektronik gitu. Karena kan ada elektron, ada kayak gitu-gitu kan itu ada berkaitan fisika. Jadi kita belajar juga di Yunan gitu. Oke, jadi banyak banget gitu yang dipelajari di fisika, ternyata tidak sesempit yang dibayangkan Ya. juga puas gitu dari fisika ini. Nah, terus Kak Rizky, Ya. oke. Kalau tugasnya nih Kak, seperti apa Kak? Nah, kalau tugas-tugasnya macam model tugasnya, kalau tugas sih biasanya kayak tugas praktikum ya, biasa kita membuat laporan akhir praktikum, tugas pendahuluan praktikum, mengisi praktikum. Kalau tugas-tugasnya sih biasa kita kayak kuis lah ya, kayak kuis sebelum kuliah kita ada kuis nih biasanya, setelah kuliah ada kuis lagi, setelah memateri habis dosen ngasih materi, ataupun biasanya nggak tugas-tugas biasa kayak tugas berkelompok maupun tugas presentasi, karena kemampuan presentasi karena kalau misalkan kita anak sains tapi kita tahu teorinya tapi kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita pikirkan, sama aja sia-sia gitu rasanya. Jadi kita harus bisa memahami dasar dan teorinya, tapi kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat juga dengan melalui presentasi biasanya kita kayak gitu. Oke, Tugas-tugas kita. jadi tugas-tugasnya seperti itu ya. Nah Kak, tadi kan disinggung tentang konsentrasi ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak, konsentrasi di fisika Universitas Andalas itu ada apa aja? Kalau untuk masalah konsentrasi di jurusan fisika Universitas Andalas nih beraneka ragam nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nih banyak ketolak kemana-mana nih, nah disinilah sebuah peluang gitu tuh untuk di fisika. Karena kita pertama kalau misalnya suka kimia, suka teknik, teman bisa masuk fisika kok. Ada namanya fisika material yang belajar keteknikan juga mirip-mirip. Ada fisika material, ada fisika medis, ada nuklir. Ini teman-teman yang suka kedokteran ataupun emang suka di bidang kesehatan bisa masuk sini nih, karena emang tujuannya masuk ke bidang kesana, kan fisika medis dan nuklir. Dia akan juga belajar nuklir. Lalu ada fisika teori. Nah, ini teman-teman yang misalkan kayak suka banget teori nih, suka banget rumus-rumus. Nah, itu tuh isinya cuma rumus-rumus aja tuh kuliah fisika tuh, kayak nggak ngapa-ngapain, praktikumnya pun nggak ada gitu, cuman teori sama paling fisika komputasi sama komputer lah kayak gitu kan. Habis itu fisika bumi dan atmosfer. Nah, fisika bumi dan atmosfer nih, teman-teman yang suka tentang ilmu batu-batu nih, ilmu yang di dalam bumi, misalkan kayak lapisan-lapisan bumi. Nah, itu masuknya fisika bumi. Dan atmosfer ini yang fisika yang lapisan-lapisan atas, jadi kayak planet, galaksi, terus bumi bagian luar, nih itu adalah masuknya fisika atmosfer. Nah, satu lagi tuh fisika instrumentasi. Nah, fisika instrumentasi ini kalau teman-teman yang suka pengen teknik elektro ataupun teknik mesin yang pengen buat alat nih, nah teman-teman bisa masuk fisika itu karena teman-teman bakal diajarin cara membuat alat secara prototipe sederhana terlebih dahulu untuk dapat diimplementasikan. Jadi sebenarnya fisika itu banyak sih, tergantung teman-teman masuk mana. Untuk teknik bisa, untuk kedokteran juga bisa, untuk ya pokoknya mencakup semua jurusan lah kalau fisika ini secara luar biasa. Okay. Itu tuh pilihan Kak, dipilih di semester berapa atau gimana Kak sistemnya? Nah, kalau pilihan biasa kita udah mulai milih, udah dipaksa milih ya, disuruh dosen tuh dari semester 3 kita. Tapi biasanya untuk semester 3 itu kita disuruh milih banyak gitu tuh, kayak milih minimal 2 basic dari konsentrasi tersebut. Jadi kalau misalnya jadi kita bisa milih pas semester 4 pengennya kemana nih bener-benernya. Jadi semester 3 itu udah milih, cuman belum benar-benar pasti. Kita suruh ngambil 2 mata kuliah dulu, 2 konsentrasi yang benar-benar dasar untuk kita memilih ke jenjang selanjutnya seperti itu. Oke, nah kalau kakak sendiri milih konsentrasi apa nih? Saya milih fisika material karena saya suka sedikit kimia, terus suka material-material kayak gitu, jadi masuknya fisika material. Oke, nah terus kalau misalnya skripsinya itu harus sesuai sama konsentrasi nggak? Iya, tentu. Kalau untuk skripsi saya berkaitan dengan material sendiri. Saya membuat skripsi saya judulnya itu membuat semacam lapisan anti korosi gitu loh, anti karat gitu tuh, untuk
bidang industri sama manufaktur dari bahan-bahan organik lah seperti itu. Jadi emang berkaitan dengan material itu sendiri untuk memperbagus material seperti itu. Oke. Jadi pemilihan apa ya, konsentrasi pun harus Ya, benar. pasti apa ya, harus benar-benar gitu, matang gitu ya. Nah, kalau misalkan karena kalau kita ngambil konsentrasinya material tapi pengen buat alat kan susah nantinya nyusahin diri sendiri nggak sih gitu. Oke, nah terus Kak, selanjutnya nih ya Kak, tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang Nah, jurusan fisikanya, nah tapi kita belum bahas jalur masuknya nih Kak. Nah kalau jalur masuk di jurusan ini khususnya dan umumnya di Universitas Andalas itu ada apa aja? untuk jalur masuk kita ada 3 prosesnya. Hmm, Nah, itu hmm, pertama ada SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Nah, Mandiri ini nanti dibagi 2 tuh. Ada kayak Mandiri jalur tulis, sama Mandiri jalur prestasi. Seperti itu. Kalau SNMPTN seperti teman-teman ketahui lah, kita lewat jalur nilai rapot kan, disaring dari sekolah, habis itu disaring ke nasional. Kalau hmm, sekarang SBMPTN apa namanya ya? Nah, itu jalur tes tulis juga kan, yang kayak secara serentak nih kemarin tuh. Itu SBM. Kalau hmm, Mandiri, kita ada yang menggunakan tes tulis sama menggunakan hmm. jalur prestasi. Misalkan teman-teman punya prestasi nih, nah teman-teman bisa masukin di situ gitu. Kalau dulu zaman saya namanya SMMPTN Barat, tapi sekarang namanya udah berubah Hmm, sepertinya seperti itu. Tapi hmm. tetap ada Mandiri. Oke. Oke, kalau informasi khususnya terkait mandirinya nih Kak, bisa diakses di mana Kak? Untuk biasanya kalau jalur Mandiri ini bisa kita akses di web dari www.unaнаc.id tentunya, karena pasti dia nih setelah SBMPTN ini pasti kampus kita di kampus Unan langsung membuka jalur mandiri gitu sekitar seminggu ataupun 2 minggu pasti langsung buka seperti itu, karena bahkan info-infonya itu sudah ada sebelum SBMPTN. Jadi mungkin teman-teman Hmm, yang rasanya gak yakin nih SBMPTN gak bakal lolos, ya udah masuk mandiri aja. hmm. Oke, Masih banyak nah kok Kak, peluang terus untuk masuk PTN. iya karena banyak jalan gitu ya menuju Ya betul. jadi mahasiswa tuh banyak banget jalannya. Kalau pengen masuk PTN jangan taunya cuma satu jalur aja, harus cari jalur lain Hmm. pokoknya gitu. Oke, nah Kak, terus kalau kuota penerimaan seangkatan tuh biasanya berapa Kak Kalau untuk jurusan jurusan fisika? kalau jurusan fisika pada tahun saya itu sekitar 70 orang untuk satu Hmm. angkatan. Jadi mungkin dibagi-bagi ya. Tapi tahun 2019 itu udah mulai meningkat nih hampir Hmm. 80, dan 2020 ini udah lumayan banyak, tapi meningkatnya segitu-segitu aja sebenarnya, kayak 70 terus paling 85, habis itu nanti balik Hmm. lagi ke 75, kayak sekitar 70 sampai 85 lah range-nya seperti itu. Jadi kayaknya nggak bakal lebih dari itu, karena kalau kelebihan pula rasanya nggak efektif juga rasanya juga. Mungkin kalau jurusan-jurusan yang kayak hukum tuh tentu 100 kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau jurusan sains kayaknya sedikit untuk menerimanya. Hmm. Oke, jadi sekitar 70 sampai 80 orang gitu ya kuota per Tuh, angkatannya. Oh, Kak. Nah, Kak, setelah kuliah gitu ya selama 7 semester ini pasti banyak banget nih pengalaman yang didapat gitu ya dan bisa ya jadi pelajaran gitu buat para maba gitu, Kak. Boleh share nggak Kak apa sih yang harus tips gitu? Apa sih yang harus disiapin di kita biar kalau pengalaman untuk para hmm, maba yang udah baru masuk, tentu sih hmm, untuk saran saya semester 1 semester 2 teman-teman maba harus ambis sih, dibilang ambis. Karena semester 1 hmm, semester 2 itu adalah lumbungnya nilai gitu tuh. Lumbungnya nilai sangat mudah dapat nilai di semester awal gitu. Karena kalau teman-teman hmm, semester 1 semester 2 aja udah jatuh nilainya, motivasi teman-teman untuk bangkit itu di semester 3 dan seterusnya itu akan sulit gitu tuh rasa saya. hmm, Karena kalau misalkan udah males nih, saya udah jelek semester kemarin, pasti udah susah ke atasnya. Tapi kalau misalkan kita awal udah bagus nih, misalkan semester kita awal itu udah 3,9 atau 3,8, pasti ada motivasi kan pas di semester 3 semester hmm, selanjutnya. Tapi kalau misalkan jatuh pun semester 3 akan nilai teman-teman tuh kebantu loh sama semester awal gitu tuh. Saya hmm, merasakan banget sih, semakin awal tuh semakin susah untuk dapetin nilai bagus gitu tuh. Jadi hmm, manfaatkanlah tiap semester untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu tuh. Jadi jangan sampai mengulang juga. Terus carilah teman-teman yang rasanya sefrekuensi, setujuan, sevisi misi. Kalau teman-teman pengennya, misalkan teman-teman mau jadi aktivis kampus, ya temenan sama aktivis hmm, kampus. Kalau misalkan teman-teman pengen anak olimpiade, pengen pengen menang juara lomba karya tulis, pengen prestasi akademik, kita bertemanlah sama orang-orang yang mempunyai prestasi akademik yang bagus. Jadi pintar-pintarlah hmm, mencari ruang lingkup atau batasan pertemanan seperti itu. Jadi jangan campur-campur. Tapi kita boleh hmm. mempunyai banyak, tapi jangan sampai kecampur gitu aja.
Oke, jadi perlu banget untuk memperhatikan Heeh. apa ya akademik, tapi relasi juga penting gitu ya kak Ya, ya, sangat untuk penting. bisa mendorong kita untuk mengembangkan diri gitu ya. Benar sekali. Oke, nah kak, terus kak ini juga banyak ditanyain ya tentang prospek kerja sama biasanya alumni itu kerja di mana kak? Kalau jurusan fisika prospek kerja ya, Hmm. saya mungkin bisa menjelaskan secara di bidang saya terlebih dahulu itu fisika material. Biasanya untuk fisika material kita ini dapat alumni kita biasa bekerja kayak di bidang-bidang industri sama bidang-bidang manufaktur kayak bidang Hmm. energi, tentunya perusahaan-perusahaan energi, Kementerian SDM misalkan. Sama kita juga bisa di pemerintah pusat, di Pemda-Pemda. Pokoknya berbagai kementerian itu tentu kita masuk. Kita jadi Hmm. TNI pun kita pun bisa. Ada jalur TNI fisika instrumentasi dan TNI jadi TNI pun bisa seperti itu. Terus kita pengen mau masuk ke Batan ini, pengen masuk ke badan teknologi gitu kan, itu juga bisa melalui fisika medis. Kita mau masuk rumah sakit juga bisa, karena ada konsentrasinya itu fisika medis. Kita mau jadi Hmm. peneliti-peneliti di badan research kayak atmosfer kayak BMKG pun kita bisa, karena sebenarnya sejujurnya bahwa fisika ini luas sekali prospek kerjanya, cuman memang karena kesulitannya dan tidak terlihat prospeknya, jadi orang-orang itu nggak tahu kalau prospek ini sebenarnya bagus gitu tuh. Dan kita pun jurusan Hmm. fisika bisa jadi guru kok, kalau misalnya teman-teman pengen jadi guru nih bisa juga jadi guru fisika gitu tuh. Nanti teman-teman tinggal mengambil kompetensi untuk menjadi guru aja gitu. Oke, jadi ternyata prospek kerjanya lebih luas Ya, dari yang dibayangkan gitu ya. bener. Jadi nggak cuma itu aja ya, nggak cuma jadi dosen aja gitu. Oke, nah Kak Diski, nah ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus Kak. Boleh di-share Kak? Kalau rencana saya atau harapan saya setelah lulus tentunya semoga saja saya lulus di 3,5 tahun nanti bulan Februari. Hmm, Saya lagi skripsi lah. amin. Habis doakan saja saya cum laude juga. Saya sih nyari 3,5. Habis itu rencana saya pengennya itu saya niatnya pengen magang terlebih dahulu sekitar nanti semester 8 lah ya saya magang mungkin. Habis setelah magang saya lulus saya ingin mencari pekerjaan dulu mungkin di beberapa sektor khususnya bidang saya sekitar setahun 2 tahun baru saya mungkin akan kuliah lagi untuk S2. Mungkin S2 dalam negeri ataupun S2 luar negeri sih tidak masalah menurut saya, karena menurut saya karena kenapa saya memilih bekerja dulu selain saya melanjutkan studi saya S2, karena saya ingin mencari dunia baru dulu, kira-kira memang saya cocok di S2 fisika lagi nih, apa saya harus pindah haluan gitu tidak menjadi S2 fisika gitu. Jadi saya pengen mencari jati diri saya sebenarnya melalui pengalaman-pengalaman kerja yang saya dapatkan setahun 2 tahun itu. Harapan saya sih dengan Hmm, pengalaman saya, nilai-nilai saya yang cukup alhamdulillah bagus ini, tentunya ini akan berpengaruh dengan potensi saya di masa depan itu. Saya harapkan hmm. seperti itu untuk kuliah kerja, saya akan berkuliah untuk S2 di dalam. Amin, amin. Semoga Ya, terwujud dan amin. dimudahkan ya jalannya ya. Betul, amin amin. Amin. Oke nih Kak, karena keterbatasan waktu juga gitu ya, kita harus mengakhiri live-nya gitu. Nah Oh Kak Diski, iya. sebelum kita mengakhiri live-nya, mungkin ada closing statement atau pernyataan tambahan, atau informasi tambahan dari Kak Diski untuk Oh, untuk closing statement dari saya, untuk teman-teman mahasiswa baru yang khususnya pengen rasanya tidak cocok terhadap jurusannya ataupun rasanya agak hmm, sulit untuk pandemi COVID-19 ini dalam berkuliah, saya rasa sih bertahan saja untuk saat dulu, karena kalau misalnya teman-teman dapat bertahan pada saat seperti ini, teman-teman akan terbentuk ujung-ujungnya nanti. Nah, ketika aja kita habis itu dapat nilai enggak, karena kita sana juga mencari pengalaman, kita harus mencari kayak magang lomba. Nah itu sebagai achievement kita terhadap diri kita untuk maju, karena kalau misalnya kita cuma kuliah aja kuliah, teman-teman yakin pasti pas dalam dunia pekerjaan itu akan sulit untuk teman-teman berbaur, hmm, bukan karena teman-teman nggak pintar, tapi teman-teman itu karena kurangnya bersosialisasi sama kurangnya kemampuan teman untuk berinteraksi seperti itu ya closing statement. hmm. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa sukses terus ke depannya terhadap apapun jurusan teman-teman seperti itu. Amin. Terima kasih ya Kak Diski ya, sudah Ya, menyempatkan waktu untuk sama-sama. sharing dengan kita. Oke Kak Diski, sukses terus ya. Amin. Oke, amin. Oke, Terima terima kasih kasih Kak ya. Diski. Iya. Oke, see you. Terima kasih teman-teman.